Malam itu aku pulang sendirian dari Semarang ke Jakarta lewat tol Trans Jawa. Jam sudah menunjukkan 1.47 pagi. Perutku keroncongan, bensin tinggal seperempat. Akhirnya aku memutuskan mampir di rest area KM 429 yang katanya sepi banget. Pas masuk, lampu-lampu neonnya berkedip-kedip, pom bensin kosong, minimarket gelap, cuman satu lampu taman yang masih nyala samar. Aku parkir di dekat toilet umum, turun buat buang air kecil. Pas lagi cuci tangan, tiba-tiba dari speaker rest area yang sudah mati bertahun-tahun, kedengeran suara anak kecil nyanyi, pelan. Potong bebek angsa, masak di kuali. Aku langsung merinding, suara itu kecil tapi jelas banget, kayak ada di belakangku. Aku balik badan, kosong. Cuma bayanganku sendiri di cermin yang retak. Aku buru-buru keluar, tapi suara nyanyi itu malah makin keras. Sekarang ada banyak suara anak-anak kayak paduan suara. Aku lari ke mobil, pas buka pintu, dari spion samping aku lihat puluhan pocong kecil berdiri di tengah parkiran. Badannya dibalut kain kafan putih kotor, kepalanya miring semua, mulutnya komat kamit ikut nyanyi. Matanya hitam pekat. Aku langsung gas, tapi mesin mati total. Lampu mobil kedip-kedip sendiri. Lalu dari balik pocong-pocong itu muncul sosok tinggi besar, pocong raksasa dengan kain kafan berlumur darah. Dia angkat tangan, nunjuk ke arahku sambil teriak, "Main bareng!" Aku panik, keringat dingin mengucur. Aku coba starter berkali-kali, akhirnya mesin nyala. Aku langsung injak gas dalam-dalam, ban mobil ngebul. Pocong-pocong kecil itu lompat-lompat ngikutin mobilku. Badannya melayang cepat banget, hampir nyampe kaca belakang. Aku ngebut keluar rest area. Tapi aneh, jalan tolnya kok gelap gulita. Lampu jalan mati semua. Di spion tengah, pocong raksasa itu masih berdiri di tengah parkiran. Tapi kepalanya tiba-tiba muter 360 derajat. Terus kain kafannya terbuka sedikit. Dari dalam keluar suara nyanyi yang sama. Tapi kali ini suara perempuan serak. Nona minta dansa, potong bebek angsa. Aku ngebut sampai 160 km per jam, tapi kok kayak nggak maju-maju. Jalan tolnya kayak berulang-ulang, papan KM 429 terus muncul lagi. Aku sadar, aku masuk ke jalan yang sama terus. Tiba-tiba dari jok belakang ada yang narik bajuku. Aku lihat ke spion dalam, ada pocong kecil duduk di situ. Matanya bolong, mulutnya terbuka lebar sampai kuping. Giginya tajam-tajam. Dia bisik, "Kah, nyanyi lagi yuk." Aku jerit. Mobil nyaris nabrak pembatas. Pas aku nengok lagi, jok belakang kosong. Tapi di dashboard tiba-tiba ada coretan darah segar. Main sampai pagi. Aku mulai baca ayat kursi berulang-ulang sambil nyetir. Tangan gemetar, keringat bikin setir licin. Tiba-tiba lampu jauhku nyala sendiri. Sorot ke pinggir jalan. Di sana ada pocong gede tadi lagi, berdiri di bahu jalan, tangannya melambai-lambai kayak minta tumpangan. Aku nggak berani ngerem, langsung ngebut lewat. Pas lewat di sampingnya, pocong itu lompat langsung nempel di kaca depan. Wajahnya menempel, kain kafannya basah darah, matanya putih semua, mulutnya terbuka lebar sampai sobek ke telinga. Dia ketuk-ketuk kaca sambil nyanyi lagi. "Potong, potong, potong lehermu." Wiper otomatis nyala sendiri, tapi malah bikin darahnya belepotan di kaca. Aku jerit, mobil oleng. Tiba-tiba dari bawah mobil ada yang narik-narik ban. Kayak ada puluhan tangan kecil. Mobil goyang-goyang hebat. Aku lihat ke bawah, pocong-pocong kecil lagi bergelantungan di kolong mobil. Badannya terikat pali pocongnya ke as roda. Aku injek rem mendadak. Mobil berhenti. Semua pocong itu terlempar ke aspal. Tapi mereka bangun lagi, lompat balik ke kolong. Lalu pocong raksasa tadi berdiri di depan mobil, buka kain kafannya pelan-pelan. Di dalamnya bukan mayat, tapi lubang hitam yang berputar-putar. Dia buka mulut, suara nyanyi anak-anak keluar dari situ semua. Aku nggak tahan lagi. Aku buka pintu mobil, lari keluar sambil teriak minta tolong. Tapi jalan tol sepi banget, nggak ada mobil lain. Pocong-pocong kecil langsung mengejarku. Lompatannya cepet banget, kayak katak. Aku lari ke arah rest area lagi.
Entah kenapa kaki ini malah balik ke sana. Pas sampai parkiran, semua pocong sudah berkumpul melingkar, kayak lagi main petak umpet. Di tengah lingkaran ada tiang lampu yang tadi masih nyala. Sekarang ada tubuhku sendiri tergantung di situ. Leher terikat kain kafan, kepala miring, mata terbuka kosong. Aku pegang leherku sendiri. Masih ada. Berarti yang tergantung itu bukan aku. Atau aku sudah mati. Pocong raksasa muncul dari belakang. Bisik di kupingku. Sekarang giliran kamu nyanyi. Kalau salah kami potong lehermu beneran. Mereka semua mundur, membentuk lingkaran besar. Lalu mulai nyanyi lagi. Potong bebek angsa dan berhenti. Nunggu aku nyanyi lanjutan. Aku gemetar. Suaraku hilang. Mereka mulai maju pelan-pelan. Aku terpaksa nyanyi dengan suara bergetar. Masak di kuali. Mereka tepuk tangan, lompat-lompat kegirangan. Tapi pocong raksasa geleng-geleng kepala. Salah, harusnya potong leher kakak. Mereka semua langsung loncat ke arahku. Aku lari lagi, tapi kaki terasa berat, kayak ada yang narik. Pas lihat ke bawah, tali kafan dari pocong-pocong kecil udah melilit kakiku. Aku jatuh tersungkur. Mereka mulai narik aku ke tengah lingkaran, ke arah tiang lampu tempat aku tergantung tadi. Aku meronta, tapi makin banyak tali yang melilit tubuhku. Pocong raksasa jongkok di depanku. Wajahnya sekarang sudah nggak ada kainnya lagi. Kulitnya bolong-bolong, ulat keluar dari mata. Dia buka mulut lebar, terus keluarin lidah panjang yang ujungnya bercabang kayak ular. Lidah itu melilit leherku, dingin banget, bau bangkai. Aku cuma bisa baca apa saja yang aku hafal. Doa, ayat kursi, salawat campur aduk. Tiba-tiba pocong raksasa itu teriak kesakitan. Lidahnya terbakar kayak kena api. Semua pocong kecil mundur, badannya berasap. Aku buru-buru buka ikatan tali kafan di kaki, lari ke mobil lagi. Pas masuk mobil, aku lihat di jok penumpang. Ada boneka pocong kecil. Matanya dari kancing hitam. Mulutnya dijahit benang merah. Di dadanya tertulis, "Nyanyi lagi jam 4 nanti ya, Kak." Aku buang boneka itu keluar jendela, langsung gas. Kali ini jalan tolnya normal lagi. Lampu nyala, ada mobil lain lewat. Aku ngebut tanpa henti sampai gerbang tol Cikampek. Jam di dashboard menunjukkan 03.59. Aku bayar tol, keluar, langsung cari masjid terdekat. Aku takut banget kalau jam 4 mereka datang lagi. Pas masuk masjid, aku duduk di saf belakang, baca Al-Quran sambil nangis. Tiba-tiba, jam 4 tepat, lampu masjid kedip-kedip. Dari luar terdengar suara nyanyi anak-anak lagi. Potong bebek angsa. Aku lihat ke jendela. Puluhan pocong kecil berdiri di halaman masjid. Kepala miring semua, nunggu aku keluar. Aku takut buka pintu. Ustadz yang jaga masjid bangun. Kaget lihat aku gemetaran. Aku ceritain semuanya. Beliau langsung ambil Al-Quran, baca ayat-ayat ruqyah keras-keras. Suara nyanyi di luar langsung berubah jadi jeritan kesakitan, lalu menghilang. Ustadz bilang, "Kamu kena gangguan jin pocong penjaga res area KM 429. Mereka suka ajak main, kalau menolak nyawa diambil." Ustadz kasih air ruqyah, suruh aku minum dan usap ke seluruh tubuh. Aku tenang sedikit. Tapi pas mau pulang, Ustadz lihat punggungku, ternyata ada bekas tali kafan melilit. Kulitku memar ungu kehitaman. Beliau bilang, "Ini ikatan goib, belum lepas semua." Aku menginap di masjid sampai subuh. Habis sholat, Ustadz ajak aku ke rumahnya untuk diruqyah besar. Di rumah Ustadz, aku ceritakan ulang semua kejadian. Beliau geleng-geleng kepala. KM 429 itu memang angker. Dulu ada kecelakaan beruntun. Satu keluarga tewas. Anak-anaknya dikubur asal di pinggir tol. Pocong besar itu penjaga kubur mereka. Ruqyah dimulai. Pas Ustadz baca ayat kursi keras, tiba-tiba badanku panas banget, kayak dibakar. Aku kejang-kejang, suaraku berubah jadi suara anak kecil.
Kakak janji main sama kami. Kok ninggalin? Ustadz tekan kepalaku, baca lagi. Aku muntah-muntah cairan hitam bau bangkai. Setelah 1 jam, akhirnya aku lemas. Ustadz bilang jinnya sudah keluar semua. Aku tidur seharian di rumah Ustadz. Malam harinya, aku sudah bisa pulang ke Jakarta. Tapi pas buka dompet buat kasih sumbangan ke Ustadz, di dalam dompet ada foto Polaroid, foto aku tergantung di tiang lampu KM 429, leher terikat kain kafan, mata terbuka. Di bawah foto tertulis tulisan darah. Besok malam main lagi ya. Aku langsung bakar foto itu di depan Ustadz. Tapi abunya malah membentuk angka 429. Sejak itu aku takut banget lewat tol malam-malam. Tapi seminggu kemudian, aku terpaksa harus ke Semarang lagi. Urusan kantor mendadak. Aku pilih berangkat siang, berharap sampai sebelum maghrib. Tapi macet parah. Akhirnya aku baru lewat KM 429 jam 11 malam. Aku sudah pasang ayat kursi di dashboard, sholawat terus dari speaker. Pas sampai rest area KM 429, jantungku berdegup kencang. Aku nggak berani mampir, langsung lewat pelan. Tapi tiba-tiba, mobil mati sendiri tepat di depan rest area itu. Lampu semua mati. Dari spion, aku lihat mereka lagi. Pocong-pocong kecil berbaris rapi. Di depan ada pocong raksasa. Mereka melambai ramah, kayak senang aku pulang. Aku panik, coba starter berkali-kali nggak nyala. Lalu dari jok belakang, ada yang ketuk pundakku. Aku takut nengok, tapi suara anak kecil bisik. Kakak lupa nyanyi bareng. Aku langsung buka pintu lari keluar, teriak minta tolong. Ada truk lewat, aku lompat-lompat di tengah jalan minta berhenti. Supir truk ngerem mendadak. Turun, kaget lihat aku pucat. Aku naik ke truknya, suruh langsung gas. Pas truk jalan, aku lihat dari kaca samping, semua pocong itu lari ngikutin truk. Lompatannya cepet banget. Supir truknya orang Betawi namanya Bang Udin. Dia lihat dari spion, mukanya pucat. Astagfirullah, itu pocong semua bro. Dia langsung baca-baca doa, injak gas sampai 140 km per jam. Tapi pocong-pocong kecil itu masih bisa ngikutin. Badannya melayang di samping truk. Bang Udin ambil garam dari dashboard, lempar ke belakang. Beberapa pocong kecil langsung jatuh berasap. Tapi pocong raksasa masih nempel di belakang truk. Tangannya memukul-mukul bak. Truk goyang hebat. Bang Udin teriak, bacain ayat kursi bareng. Kami baca berulang-ulang keras-keras. Akhirnya pocong raksasa itu terpental, badannya hancur jadi abu hitam. Kami sampai Cikampek jam 2 pagi. Bang Udin nganterin aku sampai rumah. Sebelum turun, dia kasih kantong garam. Jangan pernah lewat situ lagi malam-malam. Aku mengangguk lemas. Pas masuk rumah, aku buka sepatu. Di dalam sepatu kiri, ada kain kafan kecil terlipat rapi. Aku buang ke tempat sampah, siram air panas. Tapi tengah malam, aku bangun karena dengar suara nyanyi pelan dari luar kamar. Potong bebek angsa. Aku buka pintu kamar, kosong. Suara dari dalam lemari. Aku buka lemari, semua bajuku digantung pakai tali kain kafan. Aku langsung pindah kos sementara ke rumah teman. Seminggu aku nggak berani tidur sendirian. Tapi tiap malam jam 3, pasti ada suara ketuk-ketuk dari bawah kasur. Terus suara anak kecil nyanyi pelan. Teman sekamarku mulai takut. Akhirnya aku ceritain semua. Dia saranin cari paranormal terkenal. Akhirnya aku hubungi Mbak Sari, paranormal yang sering muncul di kisah Tanah Jawa. Mbak Sari datang ke kosan, langsung merinding pas masuk kamar. Dia bilang, ini bukan pocong biasa. Ini pocong penjaga tol yang sudah ratusan tahun. Mereka nyari pengganti supaya bisa lepas dari tugasnya. Mbak Sari bawa sesajen, air kembang, dan Al-Quran. Dia lakukan ritual pemutusan ikatan gaib. Pas ritual, aku kejang lagi. Suara anak-anak keluar dari mulutku. Kakak janji, janji. Mbak Sari tekan ubun-ubunku dengan Al-Quran, baca ruqyah keras. Akhirnya aku muntah darah hitam lalu pingsan. Bangun-bangun, Mbak Sari bilang ikatannya sudah putus, tapi dia kasih peringatan keras. Jangan pernah lagi nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Itu lagu pemanggil mereka.
Aku janji dalam hati nggak akan nyanyi lagu itu lagi seumur hidup. Setahun berlalu, aku sudah nggak pernah lewat tol malam-malam lagi. Suara nyanyi sudah nggak pernah terdengar. Aku pikir semua sudah selesai. Sampai suatu malam, anakku yang baru 5 tahun tiba-tiba nyanyi di kamar sendirian jam 3 pagi. Potong bebek angsa, masak di kuali. Aku langsung lari ke kamar anakku. Dia duduk di kasur, matanya kosong, kepala miring. Aku gendong dia, baca ayat kursi. Anakku tiba-tiba ketawa kecil, suaranya berubah serap. Kakak lupa, janji main sama kami selamanya. Aku panik, telepon Mbak Sari lagi. Mbak Sari datang malam itu juga. Setelah dirukyah, anakku sadar. Tapi di lehernya ada bekas tali kafan ungu. Mbak Sari bilang, ikatanmu memang putus, tapi mereka sudah tandai keturunanmu. Satu-satunya cara cuma satu. Kamu harus balik ke KM 429, minta maaf dan ganti nyanyi lagu yang benar di depan mereka. Aku nggak punya pilihan. Demi anakku, aku harus balik ke sana lagi. Malam ini, jam 12, aku bawa Mbak Sari dan Ustaz ke rest area KM 429. Kami bawa Al-Quran, air ruqyah, dan garam segunung. Pas sampai, lampu rest area mati semua, hanya lampu taman yang berkedip. Pocong-pocong kecil sudah menunggu berbaris rapi. Pocong raksasa berdiri di tengah, kain kafannya sobek-sobek. Mbak Sari suruh aku maju sendiri. Aku gemetar, tapi aku melangkah. Mereka semua diam, cuma nunggu. Aku mulai nyanyi dengan suara bergetar, tapi kali ini lirik yang benar yang diajarkan Mbak Sari. Lagu doa tolak bala. Suaraku pelan, tapi semakin kuat. Pocong-pocong kecil mulai menangis, badannya berasap. Pocong raksasa mengangguk pelan, kain kafannya terbakar sendiri dari bawah. Mereka semua perlahan tenggelam ke tanah, hilang. Lampu rest area nyala kembali normal. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi dengar suara nyanyi anak-anak. Anakku sembuh total. Tapi sampai sekarang, setiap lewat KM 429, aku selalu tabur garam di jendela mobil dan berdoa dalam hati, semoga mereka sudah tenang. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita horor berikutnya.